Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wa hum abna'u sab'a, ketika berumur sab'a. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'a. Kenapa sab'a? Kenapa umur 7? Ternyata setelah diteliti, golden age, usia emas. 2 tahun pertama susukan, peluk, cium, sayang, kedekatan emosional luar biasa. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga mulai dibacakan pada dia surat-surat pendek. Dia tidak pernah menghafal Fatihah pakai kertas. Dia tak pernah menghafal Wadduha pakai kertas. Tapi itu ingat di kepalanya. Kenapa? Karena ibunya membacakannya, ayahnya membacakan Al-Fatihah. Masuk 6 tahun sudah lengkap. Allahu Akbar kabiranya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayayanya, Al-Fatihahnya, surat pendeknya, At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatulillah, sampai akhir. Umur 7 dia sudah tegak menghadap Allahu Akbar. Ternyata dibentuk. Saya tidak bisa Pak Ustadz mendidik dia. Kami tinggal di Jakarta. Kami berangkat kerja sebelum dia bangun. Kami pulang dia udah tidur. Gimana? Serahkan ke orang lain yang mampu membantu kita. Itulah dia SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, pondok pesantren, sekolah Islam full day, sekolah-sekolah lembaga. Guru partner orang tua untuk membentuk Muhammad. Guru bukan lawan. Ini sekarang banyak orang menganggap guru sebagai lawan, anak sebagai pengadu. Pulang dia mengadu. Tengok ya tadi dijewer guru. Besok ku bawakan ke guru. Biar tahu dia siapa yang pernah juara pancu internasional. Maka bentuklah dia. Datangi Pak Guru. Pak Guru, sebenarnya aku yang mendidik dia. Tapi karena aku tak mampu, maka aku serahkan pada engkau. Lihatlah tradisi kiai-kiai dulu. Bagaimana para kiai diantarkannya anaknya ke pesantren lain. Kiai, tolong didik anak saya ya. Kenapa? Karena aku tak sanggup mendidik dia, maka engkaulah mendidik dia. Maka 2 dapat keutamaan. Anak itu terdidik karena dia kalau di pesantren bapaknya dialah raja putra mahkota. Tapi kalau di tempat orang lain, maka beramai-ramai mereka mengirimkan anaknya ke tempat Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya Kiai Haji Maimun Zubair, ulama paling tua sekarang di Pulau Jawa, Mbah Mun. Dikirimnya anaknya ke tempat almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Itulah dia Gus Najih Maimun Zubair. Mereka kirimkan anak-anak mereka ini. Luar biasa. 3 anaknya jadi ulama dengan madrasah tempat yang berbeda. 1 dari Makkah, 1 dari Yaman, 1 dari Al-Azhar Mesir. Pakar tafsir Gus Ghafur. Ulama-ulama ditempah bukan di tangan dia, tapi dia ikut berkontribusi, mengarahkan, membentuknya. Saya tidak mengatakan anak kita harus jadi ulama semua, tidak. Tergantung bakatnya masing-masing. Kalau dia tampak macam terbang Raja Wali, maka didiklah dia menjadi seekor elang dan Raja Wali. Terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau dia nampaknya tak ada bakat terbang, siapkan sarang, mungkin dia seekor itik petelur. Kira-kira bakatnya kemana Bu? Inilah yang saya bingung Pak Ustadz. Dia tidak elang, dia tak itik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka membangun keluarga Islami adalah membawa dia dalam keadaan Islam. Lahirnya Islam, namanya Islam, matinya Islam. Sekarang ada orang memang 3-3 itu. Lahirnya Islam, akikah. Nikahnya Islam, akad nikah. Matinya Islam, takziah. Di antara 3 stasiun ini, kafir, fasik, tidak ada Islami. Cara makannya tak Islami. Cara enak aja sambil ngobrol. Ya betul-betul, iya betul itu. Memang dalam keadaan sekarang ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Gimana dekat diri kepada Allah? Minum tangan kiri. Untuk membiasakan minum tangan kanan saja susahnya luar biasa. Guru minum tangan kiri.
yang digugu dan ditiru. Suami kepala rumah tangga minum tangan kiri di depan anak-anaknya. Anak-anak mengalami kepribadian ganda. Di sekolah dia sudah dikasih tahu, anak-anak makan pakai tangan kanan ya. Karena Nabi bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau makan pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bisimali. Karena setan makan tangan kiri. Wa yakulu bisimali wa yashrabu bisimali. Makan tangan kiri, minum tangan kiri. Jadi Bu Guru kalau ketemu setan gimana? Baca ayat kursi. Pulang dia ke rumah. Tengoknya bapaknya makan tangan kiri, dibacakannya ayat kursi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama niatnya untuk ibadah, yang kedua mendidik jundullah, tentara-tentara Allah yang akan memperjuangkan agama Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Kuat juga takbir. Itulah yang akan menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum dia akan tolong engkau. Wa yuthabbits aqdamakum, dikokohkannya kakimu pada saat tak ada kaki yang bisa kokoh tegak berdiri di padang mahsyar, tapi kakimu tetap tegak. Kita mati, tak lama kita hidup di dunia ini, kita mati. Abdul Somad ini akan mati. Tapi ada anak-anak generasi masa akan datang yang akan tetap tegak berdiri. Mereka yang akan duduk memberikan tausiah, kultum, ceramah. Walaupun bukan sekolah agama. Mereka yang akan mengumpulkan kantor dinas. Jadi kepala badan, kepala dinas, kepala bidang, kepala kantor. Dan ketika azan tiba, dia tengok masuk waktu, dia sendiri yang akan memanggil yang lain. Hayya 'alas shalah. Karena dia berkeyakinan, aku sudah dididik bapakku, aku sudah dididik ibuku, aku mesti mengajak orang ke jalan Allah. Tapi kalau itu tidak ditanamkan kepalanya, itu bukan urusan saya, itu kan urusan muazin, kan udah ada pengurus masjid. Dia tidak menganggap bahwa dia Muhammad yang harus dalam pribadi masing-masing ada semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.